Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang aturan dasar operasi hitung campuran dalam matematika. Sebenarnya dalam perhitungan matematika, tanda yang paling sering digunakan itu hanya 4 tanda penghitungan dasar seperti ini: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Operasi hitung campuran adalah penghitungan di mana terdapat dua tanda penghitungan yang berbeda dalam satu soal. Misalnya ada tanda tambah dan tanda kurang, atau bahkan ada penghitungan yang menggunakan 4 jenis tanda penghitungan sekaligus. Berikut aturan dan cara menyelesaikan operasi hitung campuran. Yang pertama, jika ada tanda kurung, kerjakan lebih dahulu. Nah, sebagai contoh, kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Ini untuk contoh soal yang pertama. Misal ada operasi hitung 20 ditambah dalam kurung 6 dibagi 3 sama dengan. Nah, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu itu bilangan yang berada di dalam tanda kurung. Yang ini dulu ya teman-teman. Jadi 20 ditambah 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 20 ditambah 2 adalah 22. Aturan yang kedua, penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan dan penjumlahan kedudukannya setingkat, maka kerjakan dari kiri. Soal yang kedua, 11 ditambah 15 dikurang 18. Nah, karena kedudukan penjumlahan dan pengurangan itu setingkat atau sama, maka kita kerjakan dari urutan yang paling kiri terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, yang kita kerjakan adalah 11 ditambah 15 itu adalah 26. Kemudian baru kita kurang dengan bilangan 18. Hasilnya adalah 8. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Masih dalam aturan penjumlahan dan pengurangan ya teman-teman, tapi kita balik. Misal contoh soalnya 20 dikurang 3 ditambah 5. Nah, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah dari bagian sebelah kiri. 20 dikurang 3 itu sama dengan 17, baru kita tambahkan dengan bilangan 5. Jadi hasilnya adalah 22. Aturan yang ketiga, perkalian dan pembagian atau pembagian dan perkalian kedudukannya setingkat, maka kerjakan dari kiri. Contoh soalnya, misal 2 dikali 10 dibagi 5. Nah, maka yang kita kerjakan itu dari urutan sebelah kiri, sama seperti pengurangan dan penjumlahan atau penjumlahan dan pengurangan yang tadi di atas ya teman-teman. Kita kerjakan 2 dikali 10 itu 20, lalu baru kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Nah, contoh soal yang kelima, kalau pembagiannya di depan. Sebagai contoh, 8 dibagi 2 dikali 6 sama dengan. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. 8 dibagi 2 itu 4, baru kita kali dengan 6. Dan hasilnya adalah 24.
Ingat ya teman-teman, aturannya untuk pengurangan atau penjumlahan itu setingkat, maka kita kerjakan dari sebelah kiri. Begitu juga dengan perkalian atau pembagian, maka kita kerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Aturan yang keempat, apabila terdapat beberapa operasi hitung yang dicampur ada tambah, kurang, bagi, kali yang diacak, maka kerjakan menurut urutan Pipolando atau biasa lebih dikenal dengan urutan Kabataku, kali, bagi, tambah, dan kurang. Contoh soalnya sebagai berikut. Misal, 8 ditambah 4 dikurang 5 dikali 4 dibagi 2, maka yang mana yang terlebih dahulu kita kerjakan? Kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. Jadi 5 dikali 4 itu 20. Nah, hasilnya baru kita bagi dengan bilangan kedua. 20 dibagi 2 itu 10. Jadi hasilnya adalah 8 ditambah 4 dikurang 10. 8 ditambah 4 itu sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa tidak kita kerjakan dari 4 dibagi 2 terlebih dahulu? Teman-teman harus ingat aturan sebelumnya. Jikalau perkalian dan pembagian itu tingkatannya sejajar, jadi kita kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. 84 dikurang 12 dibagi 6 dikali 3 ditambah 7. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Jadi 12 dibagi 6 itu 2. Lalu kita lanjut ke perkalian. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Jadi 84 dikurang 6 ditambah 7. 84 dikurang 6 sama dengan 78 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 85. Nah, teman-teman, sekian dulu pembahasan materi kita di video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ini aku ada PR buat teman-teman yang tahu, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.